Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan, jangan kau jauhkan bantuanmu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita mengawali perayaan Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita berdoa juga untuk Bapak Yohanes Bambang Samekto yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa dan kedamaian kekal baginya. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa sumber keselamatan, kumpulkanlah kiranya kami menjadi umat-Mu berkat Yesus Putra-Mu terkasih, yang telah menghapus dosa-dosa kami demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku
dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan Allah menjaga kita, seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaga seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan pembaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Marta dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua pastinya sudah sangat familiar dengan ungkapan niatan baik. Kita sering mendengar ungkapan itu dipakai untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh seseorang. Dan kita memang yakin bahwa semua orang ketika berbuat sesuatu, melakukan hal-hal tertentu, ada pendasaran dari dalam dirinya bahwa inilah maksud baik sebenarnya. Hanya kemudian ketika maksud baik itu diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata, sudah dikerjakan, dan kemudian kelihatan apakah niatan baik itu sungguh-sungguh menjadi hal yang benar-benar baik atau bahkan sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita mendengar dialog antara yang terjadi di dalam mahkamah agama dalam bacaan Injil hari ini, kita bisa merasa bahwa apa yang diungkapkan, alasan-alasan yang ada, secara logika sungguh bisa kita lihat ini adalah sebuah niatan baik dari para pemuka agama. Bukankah dengan situasi zaman itu, kalau mereka membiarkan Yesus, ancaman nyata sungguh-sungguh bisa dirasakan bahwa para penjajah orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci serta bangsa kita. Sebuah ungkapan yang bisa kita katakan inilah salah satu wujud dari niat baik. Mereka mau menjaga tempat ibadah dan juga apa yang selama ini menjadi kekhasan mereka, sebuah niatan baik. Tetapi ketika kemudian itu harus diwujudkan dan bahkan kemudian terungkap dengan sebuah kata, sejak dari itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Inilah yang kemudian bisa kita lihat sebagai sebuah perbandingan dan permenungan
kita sendiri seringkali juga mendasarkan sesuatu atas niat baik. Dan niat baik itu berasal dari diri kita, dari pengalaman kita, dari apa yang selama ini kita ketahui. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merenungkan, ketika niatan baik itu mau diwujudkan, mau dilakukan, benarkah kita sungguh menghargai juga adanya kebebasan dari orang lain, dari sesama kita, kepada siapa niatan baik itu kita berikan. Karena setiap orang adalah pribadi yang unik, setiap orang bebas, setiap orang bisa menentukan apa pilihannya sendiri. Dan disitulah kemudian kita juga diajak untuk merenungkan, ketika niatan baik itu kemudian mau untuk kita lakukan, mau untuk kita wujudkan, sungguhkah hal itu akan sungguh menjadi hal yang baik atau sebaliknya? Minimal salah satu ukurannya adalah seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Niatan baik itu ternyata berakhir dengan menghilangkan pribadi yang lain. Apakah niatan baik yang kemudian mau kita wujudkan sungguh-sungguh kemudian juga menghargai adanya pribadi yang lain yang punya kehendak bebas, yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri? Hari ini kita diajak untuk merenungkan di dalam perjalanan masa prapaskah kita, apakah hal-hal yang kita anggap sebagai hal-hal yang baik berasal dari niatan baik juga kemudian menyertakan penghargaan dan penghormatan terhadap pribadi yang lain, sehingga kemudian kita tidak memaksakan niatan baik kita yang akhirnya malah menghilangkan kepribadian dan bahkan menghilangkan kehendak bebas sesama yang lain, seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi yang akhirnya bahkan berakhir dengan peristiwa pembunuhan Yesus sendiri. Hari ini kita diajak untuk merenungkan dan melihat ke dalam hati dan diri kita. Sudahkah apa yang kita niatkan dan bahkan kemudian kita lakukan sungguh-sungguh berdasarkan relasi kita dengan Bapa sendiri yang senantiasa berbelas kasih, yang senantiasa menawarkan kasih-Nya kepada kita, sehingga apa yang kemudian kita ungkapkan di dalam tindakan kita sungguh berdasarkan hasil relasi kita dengan Tuhan sendiri. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus memampukan kita untuk menyadari karya belas kasih Allah, sehingga tindakan kita pun juga mencerminkan belas kasih itu di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.